henti-hentinya kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala perlindungan sepanjang hari ini. Terkhusus dan istimewa kami semua anak-anak-Mu yang terkini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Kak Tri. Patah berkata, Kak kenal maka Kak? Saya. Kak kenal malah tipinya. Iya. Ada sakit. Kalau sama Kak udah kenal gak ya? Teresia Tri Oktaviani. Silakan teman-teman panggil Kak Tri. Dalam kesempatan yang baik ini menjadi satu kelompok dengan Kak Program. Terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Victoria Stefani Wijayakusuma. Kalian bisa panggil Kak Wika. Saya PKK 1 semester 5. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis. Saya dari semester 5 PKK 1. Perkenalkan, nama saya Juma Mustiadi, saya dari PKK 1 semester 5. Sekian, terima kasih. Halo. Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, karena sepertinya jam sudah menunjukkan sebentar lagi 25, jadi kita mulai ke materi pertama. Untuk pemateri, boleh mempersiapkan diri. Kedua, rekoleksi tanggal 27 Oktober 2023 di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pembahasan yang pertama, orang muda Katolik. Orang muda Katolik yang biasa kita singkat dengan OMK merupakan tulang punggung gereja yang mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan gereja. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Mengapa harus orang muda Katolik? Mengapa tidak orang tuanya saja atau gimana? Ada yang bisa menjawab? Oke? Perkenalan dulu. Jadi boleh. Balik juga boleh. Perkenalkan, nama saya Sarah Funegar dari PKK 4 semester 1. Kenapa orang muda Katolik harus jadi tulang punggung gereja? Karena kita sebagai generasi muda dan penerus gereja harus membangkit semangat dan membantu semangat orang muda Katolik. Bukan gereja hanya di situ-situ saja. Gereja itu mengikuti zaman. Ada perubahan zaman, dia akan ikut perubahan juga supaya gereja itu tetap berdiri. Karena itu setiap orang muda Katolik, baik yang masih berstatus pelajar, masih mahasiswa dan segala tersebut, cinta itu akan mati. Betul? Cinta itu akan mati dan tidak akan berkembang. Dan gereja itu akan di situ dan di situ saja, tidak akan berkembang. Dan hukum yang menentang hal itu. Nah, ini adalah buah-buah roh. Di buah-buah roh ini, kakak sebagai moderator akan menyerahkan penjelasan ini kepada pemateri kita atau narasumber pertama kita. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menuntut segala sesuatu. Jadi kasih itu tidak menuntut balikan, tidak menuntut balasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman-teman punya tetangga atau teman kos, kontrakan, jika dia sedang sakit. Jadi teman-teman dengan kasih datang untuk menjenguk, misalnya untuk membeli makanan, membersihkan tempat di sekitarnya, rumahnya atau kamarnya. Jadi jika teman-teman membantu dengan mengharapkan imbalan atau balasan, itu bisa disebut kasih atau tidak? Tidak. Jadi kalau dengan kasih melalui hubungan yang dekat dengan Allah, seseorang dapat merasakan kedamaian, kebahagiaan dan keharmonisan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan damai sejahtera. Di sini saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang kamu pahami tentang kasih? Siapa satu orang boleh berdiri? Apa itu kasih menurut pandangan sendiri? Ada yang mau maju atau berdiri saja? Jangan malu-malu.
teman-teman jangan malu-malu untuk mengungkapkan refleksi atau pengalaman yang pernah teman-teman rasakan. Kita berbagi pengalaman, kita sharing. Karena dalam sesuatu momen seperti ini, sharing sangat diperlukan. Jadi jangan pernah takut kaki kami salah. Jangan. Itu karena sudut pandang kalian, bukan sudut pandang kita. Ayo. Enggak mungkin kan nggak pernah pengalaman lebih banyak kayaknya ketimbang ceweknya. Apa yang kamu pahami tentang kasih? Oke, perkenalkan nama saya Mika Dimat, saya ketua kelas dari PKK 4 semester 1. Yang saya pahami tentang kasih itu kayak tidak mengharapkan imbalan, gitu. Tidak mengharapkan, misalnya kita membantu seorang itu kita tidak boleh mengharapkan dibantu balik. Jangan, kecuali kita meminjamkan duit, itu harus. Misalnya kita menolong kawan yang lagi kesusahan, kita menolong jangan hanya mengharapkan nanti dibalik gitu. Nah, itu yang saya paham dengan Lanjut lagi nih, punya pacar nggak? Belum. Sini teman-temannya siapa nih? Katanya ikat semua nih. Apa maksudnya? Enggak, maksudnya ini kan tentang kasih gitu. Jadi bagaimana cara kamu mengungkapkan kasih tersebut kepada teman atau pacar atau ya teman dekat gitu? Salah satu di sini nggak punya teman kan? Ini bukan dekat, ini dekat. Ya, bagaimana cara mengungkapkan kasih itu tersebut? Kalau sama dia dengan sering kawan, kalau sama dia mengungkapkan kasih kalau dia lagi sedih dihibur. Kalau dia lagi tidak punya duit dipinjamkan. Apa itu pinjamkan? Contoh cuma belum diterapkan. Nanti punya kesempatan. Lanjut benar.
Jadi sebelum masuk ke materi berikutnya, kita mau tanya nih, kita sering-sering kan pernah ngerasain kasih nggak? Pernah. Pernah ngerasain sukacita nggak? Pernah. Ngerasain damai sejahtera nggak? Pernah. Nah, semuanya pasti pernah dirasakan. Kakak mau dong seorang perempuannya, masa laki-lakinya udah perempuannya juga nggak mau? Mau kalah sama laki-laki? Mau kalah nggak sama puja? Contoh kak. Ya, kasih kak, kasih. Kak seperti itu jadi cinta kasih tentang dia. Gimana apa tadi bedanya? Tentang kasih kita sharing tentang kasih kak. Perkenalkan, nama saya Fatia Bernauci, saya dari PKK 4 semester 1. Kasih itu cara kita sabar menghadapi orang lain Islam. Cara ya seperti contoh ya kak, biasanya kan kalau kita seusia gini ya namanya pacaran gitu ya. Nah, itu pasti ada kasih gitu kan terhadap sesama yang kita suka gitu kak. Jadi tidak seharusnya dalam pacaran itu kayak berkebanyakan nafsu atau segala macam. Paparlah rasa kasih kita gitu melalui dengan cara-cara yang positif, misalnya ajak dia ke gereja, oke seperti itu. Tepuk tangan dong. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Elis. Teman-teman bisa buka di 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 8. Teman-teman bisa buka di situ. Udah dapat? Kasih itu sabar. Biasa orang pacaran sabar nggak? Kasih itu sabar. Yang bisa sabarnya sabar sama Aisyah. Cewek. Buat salah, pengakuan dosa Tuhan kasihan nggak sama kita? Tuhan kasih nggak sama kita? Kasih. Maka kita jatuh di itu pun dia tetap kasih sama kita kan? Dia orang yang paling sabar bukan? Ya. Kasih itu murah hati benar? Benar. Pasangan kalian murah hati enggak? Sudah lagi PDKT-nya baik. Itu jadi ada contoh yang paling sederhana. Misalnya Tuhan kasih rezeki ke dia dan yang sebelahnya tidak cemburu, bukan? Jadi bukan hanya tentang cinta-cintaan, tapi kayak kecemburuan sosial misalnya, ngerti kan? Ngerti. Jadi jangan suka pautin dengan semua cinta-cintaan gitu loh, ya cemburu pacarnya cemburu gitu tuh enggak ya? Konteks ya. Iya, dalam konteks itu. Kalau percintaan ya tetap ada kan cemburuan Di situ. Ya, tapi yang dimaksud dalam kitab ini yang seperti itu dimaksud. Jadi contoh sederhananya kepada diri sendiri dulu. Kita mengasihi diri kita sendiri, baru bisa mengasihi orang lain. Nah, sharing kasih udah nih. Kita ke next sukacita. Pernah merasakan sukacita? Mau sharing? Oke. Kita perkenalan dulu lah, Kak. Enggak. Oke, Kak, semuanya. Perkenalkan nama saya Daniel Betul, saya dari PKK 4 semester 1. Di sini saya akan sharing tentang sukacita bersama anak-anak OMK dari Paroki Santa Paula Jaya dan Kampus Surga Nama Penuh. Mungkin ada yang dari kami? Tidak ada. Oke. Jadi di setiap tahunnya saat menjelang akan menyambut perayaan Natal, kami anak-anak OMK bekerja sama untuk membuat pohon Natal ataupun palunan Yesus secara bersama-sama. Jadi pada saat itu kami sempat ditanya ingin apa ya namanya? Saat membuat ini apakah ingin dibayar atau tidak? Jadi
kami berkaca tidak, karena kami anak-anak PMK bekerja tanpa upah, itu yang kami rasakan. Yang intinya kami bekerja bersama tim itu dengan rela hati tanpa imbalan satupun, entah itu barang ataupun uang. Jadi saat bekerja itu kami yang merasakan benar-benar kebersamaan yang mendalam. Mungkin untuk tahun ini kami nggak akan merasakannya lagi karena ada satu dua hal yang mungkin ya. Jadi apa itu sukacita bagi kami anak-anak OMK dari Paroki Santa Praman Maria yang Kasih Surga dan Abdino itu adalah tentang kebersamaan bersama teman-teman tanpa mengharap apapun, tapi kami selalu ingin bersama sesuai dengan konteks kami, dengan tujuan kami masing-masing, yaitu mencapai suatu tujuan yang nantinya bakalan dinikmati oleh orang lain. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Sesuai dengan acara, karena udah jam 3 waktunya snack time, kita snack dulu ya. Kita boleh geser dulu semuanya. Kita snack sama-sama. Dalam bahasa Yunani, kesabaran adalah makrotumia yang terdiri dari dua kata, yaitu makros artinya panjang dan homus yaitu temperamen yang memberikan makna, kelunakan dan tahan menderita. Menggambarkan orang yang mampu membalas dendam namun ia memilih untuk menahan diri. Dalam konteks ini, kesabaran tidak hanya berarti menunggu dengan sabar, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif dan menahan diri, tindakan impulsif atau balas dendam. Ini melibatkan tentang hati, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi situasi yang menantang. Orang yang memiliki kesabaran dianggap memiliki moral yang tinggi karena mereka mampu mengendalikan diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri. Di sini ada beberapa contoh dari kemurahan hati, yaitu kita bisa ambil
dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Terus penjelasan yang kedua tentang kemurahan. Kemurahan hati selalu berarti berperilaku manis atau ramah secara eksternal. Kemurahan hati lebih berkaitan dengan sikap dan tindakan yang bersifat dermawan, baik dan bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Perilaku manis atau ramah adalah hal yang berbeda dengan dan lebih berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa memiliki sikap yang manis dan ramah dalam interaksi dengan orang lain dapat memperkuat hubungan sosial, menciptakan iklim sosial yang lebih baik, dan mencerminkan nilai-nilai positif. Kombinasi kemurahan hati dengan perilaku yang manis dan ramah dapat menciptakan dampak yang lebih positif dalam kehidupan orang lain dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Jadi, seseorang bisa berbuat murah hati tanpa berperilaku manis, tetapi memiliki sikap yang manis dan ramah juga merupakan nilai tambahan dalam menjalankan kemurahan hati. Contohnya bisa menjadi sukarelawan. Kemurahan hati dapat ditunjukkan dengan menjadi sukarelawan. Teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Maksudnya apa sih tentang kesabaran? Dari bahasa atau sudut pandang teman-teman, apa sih tentang kesabaran tersebut? Sabar itu mampu menahan diri, mampu menahan emosi dalam diri kita. Jika orang melakukan kesalahan, kita sedapat mungkin kita sabar memaafkan. Kemurahan bisa perempuan, kemurahan biasanya yang murah itu perempuan. Bukan murah dalam arti yang lain. Apa ya? Tapi kalau masalah kemurahan, perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Sabarnya perempuan itu tidak dengan sabarnya laki-laki. Udah semuanya yang sempurna perempuan pasti. Ya. Kemurahan. Memaafkan. Lalu orang tua, anak, sama interaksi atau relasi. Lalu rendah hati tidak setuju. Ya, oke. Bertukar pendapat. Apa? Bertukar pendapat yang lain. Oke, lalu kemurahan menolong. Itu termasuk semua kemurahan. Jadi kemurahan ini bukan berperilaku manis ya. Maksudnya manis itu dalam artian di depan. Biasa dengan berperilaku manis di depan, tapi di belakangnya tidak lain. Itu bukan. Itu bukan berperilaku, itu kemurahan. Kemurahan hati tetapi tidak berperilaku manis. Maksudnya kita memberikan atau menolong sesama kita dengan murah hati. Kita menolong orang lain dengan tanpa imbalan, sama dengan benar? Tanpa imbalan kan? Di sini saya akan menyampaikan tentang kebaikan, kemuliaan perilaku, kebajikan, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik, perasaan manis, murah hati dan ringan tangan. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Menurut kalian, apakah dalam hidup kalian telah melakukan kebaikan? Ada yang udah, ada yang belum? Kenapa itu? Yang belum siapa? Coba angkat tangannya dulu. Sudah. Sudah? Ya. Wah, pelan. Kalau saya sudah. Sudah. Yang belum coba, nggak sadar angkat tangan aja. Yaudah, yang sudah, kamu boleh coba menyampaikan kebaikan seperti apa yang kamu merasa telah kamu lakukan kepada entah itu saudara, teman atau orang lainnya. Kebaikan di situ kita membantu sesama. Kayak kalau misal kita melihat ngemis di jalan, saya pernah ngasih kayak misal memberi gitu, bukan pamer gitu. Iya. Kayak pernah memberi, pernah melihat prihatin gitu. Memang kita sebagai manusia tuh harusnya memang saling membantu gitu. Saya seperti memberi ngamen. Kalau ada kawan yang kesusahan kita dibantu, itu kita sudah melakukan kebaikan. Kalau kebaikan dalam sehari-hari. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kebaikan adalah inti dari kehidupan celestial.
kebaikan adalah bagaimana seseorang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian barusan, itu adalah salah satu kebaikan yang dilakukan. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kita manusia, Yesus saja mau melakukan kebaikan kepada sesamanya. Masa kita sebagai umatnya tidak mau? Kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Kebaikan hendaknya meresap dalam semua perkataan dan tindakan kita. Jadi, kebaikan itu tidak hanya dari perkataan kita, tapi dari tindakan dan perbuatan kita juga. Seperti saat kita berkata-kata kasar, tapi tujuannya untuk kebaikan, itu juga boleh. Karena dalam kebaikan ini, kita memiliki beberapa hal yang kita harus perhatikan. Nah, misalnya, seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, nanti akan saya bahas lagi ya. Di sini saya kasih filternya aja. Kebaikan yang dilakukan belum tentu baik untuk orang itu. Kalian percaya nggak itu? Percaya. Oke. Kebaikan itu tidak hanya kita lakukan di sekitar kita aja. Kebaikan itu dapat kita lakukan di sekolah, seperti saat kita sedang kehidupan keluarga kita sendiri. Sebelum kita dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada teman-teman saudara kita, dalam keluarga kita harus bisa melakukan sebuah kebaikan. Jangan karena kita seorang anak, kita mau semena-mena kepada orang tua. Setidaknya kita memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Kita sadar kalau tanpa orang tua kita tidak akan ada di tempat ini sekarang. Betul? Betul. Dia sakit, dia meluangkan banyak waktunya melayani suatu atau banyak orang. Dia berbicara dengan penuh belas kasihan kepada perempuan Samaria yang dipandang rendah oleh banyak orang. Nah, kita jangan melihat, wah teman saya ini julid sama saya malas melakukan kebaikan sama dia. Itu tidak boleh. Itu artinya kita sudah melalaikan tugas dari kebaikan. Di mana Yesus mau menolong orang yang telah dihujat. Misalnya perempuan Samaria yang dihujat. Yesus tidak malu untuk membantu orang itu. Dia tidak malu dicap buruk oleh orang lain. Karena kebaikan itu tidak memandang timbal baliknya. Saat kita melakukan kebaikan, misalnya saya melakukan kebaikan kepada kalian semua di sini kan, misalnya. Terus dalam hati saya berkata, semoga mereka nanti ingat saya pas saya susah nanti, semoga mereka mau bantu saya. Itu sudah kebaikan yang kita lakukan sudah tidak berarti, karena kita sudah mengharapkan timbal balik dari orang lain. Itu artinya kita mau ada kayak kita membeli barang. Saat membayar ya kita harus mendapat barang. Itu yang terjadi kalau kita melakukan kebaikan tapi menginginkan timbal balik dari orang lain. Oke, yang apa katakan yang akan kita bahas selanjutnya? Maka dari kita sebagai orang yang meneladani kehidupan Yesus diwajibkan untuk menanamkan sikap kebaikan dalam diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang kita anggap baik akan terjadi belum tentu menjadi baik bagi orang lain sebab ada hati dan perasaan yang harus kita perhatikan. Nah, itu yang saya sebutkan pertama tadi, mengapa saat kita membantu orang yang meminta-minta di tepi jalan itu belum tentu baik. Saya sharing pengalaman sedikit ya. Kalian tahu nggak anak-anak nanti dibentar, kelima-lima gitu omongannya. Betul. Nanti di akhir. Karena di akhir saya punya satu pertanyaan, tapi nggak satu orang. Nanti kalian akan saya bagi jadi kelompok. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, kesetiaan. Salah sebenarnya ngomong cowok kesetiaan ini. Cowok tidak setia orangnya. Serius, cowok tidak setia, tapi mereka perhatian. Agama Katolik ya. Kesetiaan merupakan mendedikasikan diri kepada suatu atau seseorang, misalnya pasangan hidup atau suatu hal kepercayaan atau agama. Menjadi setia membutuhkan tekad pribadi untuk tidak menyimpang jauh dari komitmen atau janji. Tidak selalu mudah untuk menjadi setia. Iman Kristen membutuhkan kepercayaan kepada Allah. Kesetiaan merupakan buah roh yang ketujuh yang dituliskan dalam Alkitab. Adapun kesetiaan berarti berdiri teguh, tabah dan berpendirian dalam suatu hal. Kesetiaan merupakan kualitas yang andal, dapat dipercaya dan membuat seseorang dapat diandalkan dalam kata-katanya teguh. Nah, artinya saat saya berbicara, saya sebagai laki-laki, saya tidak menyombongkan laki-laki ya, perempuan juga punya kelebihan, tapi kelebihan laki-laki
ketika dia berkata, saya akan mendapatkan orang ini. Saya akan setia kepada iman saya. Di situ kesetiaannya diuji. Banyak hal yang akan Kemarin juga udah ditanya Bang Dion tujuan mereka masuk sepakat apa? Abang juga kemarin jawabnya sama kayaknya. Kamu tahu siapa yang nanya? Pastor. Oke. Nanti kalian bertiga akan saya tunjuk sebagai ketua kelompok. Di terakhir ya, sebagai ketua kelompok. Dan kalian yang perempuan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebaikan, kemuliaan perilaku, kebajikan, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik, perasaan manis, murah hati dan ringan tangan. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Menurut kalian, apakah dalam hidup kalian telah melakukan kebaikan? Ada yang udah, ada yang belum? Kenapa itu? Yang belum saya baca angkat tangannya belum. Sudah. Sudah? Ya. Oh, pelan. Kalau saya sudah. Sudah. Yang belum coba, Bapak saja angkat tangan aja. Ya udah, yang sudah, kamu boleh coba menyampaikan kebaikan seperti apa yang kamu merasa telah kamu lakukan kepada entah itu saudara, teman atau orang lainnya. Kebaikan di situ kita membantu sesama. Kayak kalau misal kita melihat ngemis di jalan, saya pernah ngasih kayak misal memberi gitu, bukan pamer gitu. Iya. Kayak pernah memberi, pernah melihat prihatin gitu. Memang kita sebagai manusia tuh harusnya memang saling membantu gitu. Saya seperti memberi ngamen. Kalau ada kawan yang kesusahan kita dibantu, itu kan kita sudah melakukan kebaikan. Kalau kebaikan dalam sehari-hari. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kebaikan adalah inti dari kehidupan celestial. Kebaikan adalah bagaimana seseorang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian barusan, itu adalah salah satu kebaikan yang dilakukan. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kita manusia, Yesus saja mau melakukan kebaikan kepada sesamanya. Masa kita sebagai umatnya tidak mau? Kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Kebaikan hendaknya meresap dalam semua perkataan dan tindakan kita. Jadi, kebaikan itu tidak hanya dari perkataan kita, tapi dari tindakan dan perbuatan kita juga. Seperti saat kita berkata-kata kasar, tapi tujuannya untuk kebaikan, itu juga boleh. Karena dalam kebaikan ini, kita memiliki beberapa hal yang kita harus perhatikan. Nah, misalnya seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, nanti akan saya bahas lagi ya. Di sini saya kasih filternya aja. Kebaikan yang dilakukan belum tentu baik untuk orang itu. Kalian percaya itu? Percaya. Oke. Kebaikan itu tidak hanya kita lakukan di sekitar kita aja. Kebaikan itu dapat kita lakukan di sekolah, seperti saat kita sedang kehidupan keluarga kita sendiri. Sebelum kita dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada teman-teman saudara kita, dalam keluarga kita harus bisa melakukan sebuah kebaikan. Jangan karena kita seorang anak, kita mau semena-mena kepada orang tua. Setidaknya kita memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Kita sadar kalau tanpa orang tua kita tidak akan ada di tempat ini sekarang. Betul? Betul. Dia sakit, dia meluangkan banyak waktunya melayani suatu atau banyak orang. Dia berbicara dengan penuh belas kasihan kepada perempuan Samaria yang dipandang rendah oleh banyak orang. Nah, kita jangan melihat, wah teman saya ini julid sama saya malas melakukan kebaikan sama dia. Itu tidak boleh. Itu artinya kita sudah melalaikan tugas dari kebaikan. Di mana Yesus mau menolong orang yang telah dihujat. Misalnya perempuan Samaria yang dihujat. Yesus tidak malu untuk membantu orang itu. Dia tidak malu dicap buruk oleh orang lain. Karena kebaikan itu tidak memandang timbal baliknya. Saat kita melakukan kebaikan, misalnya saya melakukan kebaikan kepada kalian semua di sini kan, misalnya. Terus dalam hati saya berkata, semoga mereka nanti ingat saya pas saya susah nanti, semoga mereka mau bantu saya. Itu sudah kebaikan yang kita lakukan sudah tidak berarti, karena kita sudah mengharapkan timbal balik dari orang lain. Itu artinya kita mau ada kayak kita membeli barang. Saat membayar ya kita harus mendapat barang. Itu yang terjadi kalau kita melakukan kebaikan tapi menginginkan timbal balik dari orang lain. Oke, yang apa katakan yang akan kita bahas selanjutnya. Maka dari kita sebagai orang yang meneladani kehidupan Yesus diwajibkan untuk menanamkan sikap kebaikan dalam diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang kita anggap baik akan terjadi belum tentu menjadi baik bagi orang lain sebab ada hati dan perasaan yang harus kita perhatikan. Nah,
itu yang saya sebutkan pertama tadi, mengapa saat kita membantu orang yang meminta-minta di tepi jalan itu belum tentu baik. Saya sharing pengalaman sedikit ya. Kalian tahu nggak anak-anak dua? Oke, silakan tepuk tangannya. Tiga, silakan sebelah sini. Dengar dulu ya, dengar dulu ya. Masukan saya ambil lagi. Ya boleh tuh. Dirapikan tuh barisan kalian, berkelompoknya. Satu orang yang cewek boleh ambil bukunya. Satu orang yang cewek. Setiap kelompok perwakilan satu orang yang cewek silakan ambil buku. Yang udah bawa buku nggak apa-apa. Di sini Akang hanya akan memberikan waktu selama 2 menit. Ya, 2 menit. Karena ini hal yang paling simpel dan hal yang paling sering kalian lakukan. Yang pertama, sebut kebaikan apa yang pernah disalahartikan dalam jadi berkelompok itu diberikan satu aja, nggak boleh banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalian diskusikan sama teman kalian. Misalnya dari kelompok ini seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kesetiaan apa yang pernah kalian rasakan? Kesetiaan apa yang pernah kalian rasakan? Nah, sudah? Sudah? Oke, sudah. Yang ketiga, pertanyaannya agak banyak dan tujuan dari pertanyaan ketiga itu akan menentukan apa yang akan kalian lakukan. Nah, hubungkan kedua hal tersebut, kemudian refleksikan apa yang akan kalian lakukan. Ngerti nggak? Hubungkan kedua hal tersebut, kemudian refleksikan dan apa yang akan kalian lakukan. Tahu nggak refleksi? Nah, di sini sengaja saya akan berikan satu kelompok ini udah ada kakak tingkatnya. Nah, kalau kalian bingung tentang merefleksikan, silakan bertanya. Di situ tujuannya saya memberikan mereka ada di tempat kalian. Refleksinya nggak perlu panjang, singkat aja. Oke, silakan dirembukan. Kita mulai dari sekarang. Kaki boleh lihat waktu 2 menit. Oke, Ayo cepat. Yang sukses nanti bisa dapat 2 porsi. Mau pulang? Bisa bawa pulang. Sedikit sharing di sini. Intinya kami di sini mengambil inti kita pernah menolong seseorang tapi mereka menganggap kita suka. Maksudnya di sini kayak saya pernah misalnya menolong seseorang cewek karena dia mengalami kesusahan. Tetapi dia enggak, karena saya kasihan, dia lagi dalam kesusahan, saya bantu dengan ikhlas hati, saya menolong dia. Tapi di sini disalahartikan, dianggap bahwa saya suka sama dia. Nah, itu disalahartikan. Di situ kami mengambil kesimpulan disalahartikan. Terus yang kesediaan, walaupun saya telah dianggap seperti itu, saya tidak akan pernah udar untuk menolong orang. Kalau orang ada kesusahan, saya tetap akan membantu. Di situ kesediaan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap akan setia membantu orang karena sesuai dengan ajaran dari pemerintah. Itu aja. Nah, hasilnya hal apa yang akan kamu lakukan? Menanggapi dari 2 hal tersebut,
Nah, di sini kamu berkata orang itu menyalahartikan maksud kamu menolong dia, tapi kamu tetap setia teguh dengan pendirian kamu untuk tidak menanggapi apa yang dia lakukan, tapi kamu tetap akan melakukan kebaikan. Nah, hal apa yang akan kamu lakukan kepada orang itu? Karena di sini kalau misalnya kamu hanya berlaku seperti itu, orang itu akan tersinggung. Dari tersinggung itulah akan terciptanya permusuhan. Oke, hal apa yang akan kamu lakukan? Pendapat kamu aja, nggak usah dari teman-teman yang lain. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ujung. Sayang. Yang pertama itu saya menjawabkan ya, misalnya kan sebagai kita orang muda Katolik, misalnya kan di dalam gereja itu, misalkan di kampung itu kita dipercayakan untuk bertugas atau apa gitu kan. Jadi di sini nih yang bisa nih bukannya sisa sih, cuman yang selalu siap gitu tuh adalah kita sendiri gitu. Jadi di sini kita selalu melayani dalam bertugas gitu. Nah di sini nih kita kan melakukan tugas ini dengan baik ya. Ini kebaikan juga karena kita mau bertugas di dalam gereja gitu. Misalnya bertugas rektor atau masmur. Jadi di sini nih kita melakukan kebaikan. Tetapi ada orang lain yang menganggap hal itu kok dia nih selalu dia aja yang bertugas di sini. Apakah tidak ada orang lain gitu? Tapi di posisi ini cuma kita doang yang selalu siap gitu. Nah, di situ. Nah, jadi dari hal tersebut, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan yang saya lakukan, saya melayani hal kebaikan itu demi Tuhan, bukan demi bukan demi orang lain yang mengomentari gitu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, dari apa itu? Oke, kesimpulan yang saya dapat. Kalau dari yang tadi disebutkan tadi, kayaknya sama dengan kakak ini. Ini menceritakan kayak saya pernah tugas jadi listener. Itu perannya itu saya dan teman saya. Yang pertama itu kalau kesenian, saya tuh sering dapat tugas kayak tiap hari Minggu, hari perayaan atau hari raya besar itu selalu saya. Terus teman saya ini cuma kayak 2 kali aja dapat tugas, tapi dia nggak anggap. Dia selalu berkata kayak izin, tapi selalu ada di gereja gitu. Dia selalu ada di gereja. Terus dia pernah komentari saya kayak bilang gini, kamu misinya tiap hari emang nggak bosan apa gitu kayak. Dia nganggap tuh kalau kesetiaan saya itu kayak apa? Memamerkan. Iya memamerkan kayak ada muka umat gitu. Ada cerita nggak? Kayak memamerkan ke umat, tapi menurut saya melakukannya itu Tuhan, bukan untuk siapapun karena itu saya mendapatkan pengalaman saya mendapatkan pelajaran juga yang saya dapatkan. Oke, nah, jadi tanggapan kamu tentang hal itu apa yang akan kamu lakukan? Tanggapan saya sih sedikit ego karena saya nggak peduli dengan kesalahan lain, saya melakukan yang Tuhan juga bagi dia. Oke, teman-teman sekalian, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebaikan dan kesetiaan itu suatu hal yang tetap harus berhubungan. Karena saat kita melakukan kebaikan, kita tetap harus setia. Bukan artinya saat seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, saat orang itu salah tanggap, kita lalu udah saya berhenti melakukan kebaikan, itu salah. Ini adalah slide kedua terakhir, ada penambahan kebutuhan dan penguasaan diri. Jadi dari yang sudah dipaparkan oleh materi 1 sampai 3 sekalian dengan ini 2 materi terakhir, total berapa buah Roh Kudus yang sudah dijelaskan? 8 dengan ini. 8 sampai ini 2 slide terakhir. Berarti masih ada Kira-kira berapa buah Roh Kudus yang sudah dibahas sebelumnya ditambah 2 slide terakhir? Boleh lihat dalamnya seperti ini ayat perikop 21 sampai 23.
Ulangi. Galatia bab 5 ayat yang ke-21 sampai 23. Sudah ketemu? Berapa totalnya? 9. Baru juga. Kira-kira kenapa sih kita membahas Baru Kudus hari ini? Ada 9 Baru Kudus yang kita bahas. Kenapa kira-kira? Karena ada peperangan antara siapa? Israel sama Hamas. Ukraina sama Rusia. Ya, bukan. Peperangan yang terjadi antara keinginan daging dan keinginan uang. Galatia 5 ayat 21. Di situ disebutkan berbagai macam keinginan dan kita katakan tidak baik. Maka pada kesempatan yang baik ini kita membahas Baru Kudus untuk menghadapi keinginan daging yang tidak baik. Bagaimana kelemahan-kelemahan menghadapi keinginan daging? Kelemah lembutan adalah bentuk sikap kerendahan hati. Dalam bahasa Yunani, atau dikenal sebagai kelemah lembutan. Bahasa Inggris silakan dibaca sendiri ya. Kemudian mendefinisikan kelemah lembutan sebagai disposisi yang bertemperamen stabil. Nah, orang yang dimaksud dalam kelemah lembutan ini adalah orang yang mampu mengontrol emosinya, mengontrol amarahnya. Ketika direndahkan, biasa-biasa saja, biasa saja. Tidak marah, ya biasa saja. Seperti itu yang dimaksud dengan kelemah lembutan. Ketika dipuji juga tak sombong. Kita senang kan dipuji, keinginan daging. Berarti saya dipuji ya, happy sekali. Maka kelemah lembutan mengajarkan kita untuk menghadapi situasi keinginan daging ini untuk ditanggapi tidak dengan rasa besar hati. Kemudian karena kita juga sudah semakin sore, maka tadi juga banyak mendapat informasi dari abang kita, maka di slide saya tidak akan banyak yang kita bahas. Jadi yang terakhir ini adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini secara sadar kita tahu apa yang kita lakukan. Ketika keinginan daging kita yang seperti Bang Jun tadi sebutkan, dia sadar dia tidak pernah ibadah. Konsekuensinya, dia dipandang dulu oleh orang luar. Oh, calon guru agama seperti ini ya, untuk ibadah. Sadar kok dia? Sadar. Maka penguasaan diri ini bermaksud untuk apa? Menyadarkan diri. Penguasaan diri adalah sikap yang selalu sadar dari segala kegiatan yang mendapatkan keburukan bagi dirinya, kerugian bagi dirinya. Orang yang mampu menguasai dirinya akan menjaga hidupnya dengan baik. Banyak sekali contoh yang kita temui di setakat ini sebagai mahasiswa. Ketika Jumat pertama bulan disuruh hadir, dia tak pernah hadir. Kosong, chapel, banyak kursi, hampir 400-an, tapi tak pernah terisi. Paling hanya 100 saja. Kita sadar itu salah, tapi kenapa sih kita kalah dengan keinginan daging? Kenapa kira-kira kita kalah dengan keinginan daging? Sulit teman-teman untuk menjalankan buah-buah Roh Kudus ini. Tidak ada teman-teman semua. Saya sendiri saja, kakak sendiri saja. Sangat sulit melakukan menjalankan buah-buah Roh Kudus. Banyak pengorbanan. Siapa sih yang tidak marah direndahkan? Jangan. Siapa yang tidak marah dibilang jelek, gendut, pendek kan? Jadi lagi.
dibahas oleh materi sebelumnya, mengajak kita untuk mampu memerangi rasa keinginan daging. Memang sulit untuk menghadapi rasa keinginan daging, tetapi berharapnya pada pertemuan sore hari ini baru Amin. besok sudah mampu mau melaksanakan program. Singkat saja sore hari ini. Terima kasih. Pemateri hebat kita pada hari ini. Terima kasih kepada sekalian telah berpartisipasi dalam rekoleksi kita hari ini sebagai pelajaran bahwa gini ya nanti aku membuat tugas. Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat dirinya saya. Jangan takut karena aku menyertai engkau, jangan cemas karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan membantumu. Aku akan menolongmu. Ya, aku akan menolongmu dengan tangan kananku kebenaranmu. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan explaining dulu karena tadi belum kan. Jadi duduk di posisinya. Yang ini mungkin bisa disatukan. Teman-teman bisa yang sebelah sana mungkin bisa nyatu. Kawan kalian yang merasa kita salah satu dengan kalian yang kalian anggap yang bisa satu ayo satu kelompok satu orang. Sepertinya pakai adik TikToknya lah disuruh maju. Ayo perwakilan dari yang paling jauh nih yuk. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Oke? Berarti mereka kadang-kadang bisa untuk coba menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Kalian akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kalian apa yang mereka ingin sebutkan. Ingat, tidak boleh bersuara, cukup dengan gerakan saja. Tidak bersuara berarti mendapatkan kurang. Oke? Iya, begitu. Hanya dilakukan dengan cara tidak boleh bersuara. Kunci. Oke? Bisa? Batasnya sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Lihat ya kelompoknya. Dilihat ya. Lihat ya kelompoknya. Jangan dulu ya. Iya, jangan dulu ya. Ya, kalau gini udah boleh. Dua kata. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Ada
saudara. Kakak hitung 1 sampai 3, semuanya mempraktekkan kepada teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kiranya apa yang kami sampaikan kepada mereka dapat mereka pergunakan kelak di masa depan. Semoga kami menjadi terang dan garam dunia untuk selalu berkembang dan bertumbuh dalam gerejamu, untuk selalu menjadi putra putri pelayan, untuk selalu menjadi setia dalam panggilan kami. Ya Bapa, doa yang sangat sederhana ini kami sampaikan ke dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita foto-foto dulu. Kita boleh